Halo, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Agung Prayoga atau Yohanes Prayoga. Terima kasih yang banyak komen karena apa ya? Karena ini ada yang seru nih, Bang. Kayaknya seru kalau bikin tutorial binary pakai cara forex. Oke. Tantangan yang istimewa, cuman aku balas begini, bisa aja tapi aku ogah lo ya untuk depo. Alasannya adalah itu kan judi, aku nggak akan depo di binary atau nggak akan depo di option, tapi aku nggak mau menolak diri. Mungkin aja nanti aku tertarik untuk depo, cuman itu hanya sekedar main, itu main bukan trading, jadi hanya sekedar ingin berjudi. Nah, itu tepatnya. Oke, jadi aku ngelihat kan itu dikasih demo akun di Binomo. Kita coba dengan cara forex sesuai dengan komennya Bang Rahul. Banyak nih komennya, swear banyak banget tentang 120 juta jadi 0 rupiah di trading Binomo atau bukan di Binomo ya, maksudnya di option, sorry. Di option. Nah, karena banyak yang respon, terus ada satu komentar yang seru, kita akan coba. Aku sudah masuk namanya Binomo ya. Terus sudah masuk namanya Binomo, kita akan cari. Kita lihat dulu Euro USD seperti apa. Ini Euro USD yang aku tahu. Kenapa kok ada 80%? Ini karena profitnya ya. Profitnya 82%. Jadi kalau kita buy atau sell, put atau apa ya, lupa aku, bid atau put lupa. Intinya itu dapatnya 82% ya. Oke. Ini akun demo, aku nggak akan masukin akun real karena mohon maaf. Aku bukan penjudi. Jadi aku nggak mau ikutan hal yang seperti ini karena resikonya satu, yang kedua itu sifat judiku nanti keluar gitu. Jadi namanya judi kan berarti lebih ke apa ya, pengen lagi gitu. Jadi aku takut. Oke, kita mulai. Mungkin mereka banyak yang pakai moving average lah, pakai apa ya? Oke, kita coba kita pakai apa ya? Sekarang pakai ini dulu, Bollinger Band. Oke, kita pakai Bollinger Band, nanti kita pakai, mungkin agak panjang ini video. Bollinger Band, aku kasih tahu ya teman-teman yang mungkin suka di Binomo, sorry lagi kok jangan menyebutkan merek. Bukan karena Binomonya doang, kan banyak kan. Suka di option ya, aku kasih tahu kalau memang kalian memang demen banget di tempat ini ya, oke, aku akan praktekkan sesuai dengan technical analysis yang aku gunakan di saham, cryptocurrency sama forex exchange ya, bukan yang option ya, yang future. Oke, kita mulai dari sisi Bollinger Band. Nah, kita Bollinger Band, aku pause dulu sambil menunggu itu ya, sambil menunggu market open posisi. Oke, aku ngelihat di sini kalau kalian tahu tentang Bollinger Band yang udah aku ajarin, ini Bollinger Band itu tahu ya, udah itu ya, udah familiar ya, udah aku ajarin juga. Jadi aku mau sell di sini ya, sell di sini karena Bollingernya atau dari sisi trennya itu sedang up. Sedang tren turun karena dia udah menembus deviasi min 1. Di bawah min 1 kalau kita ngelihat di situ berarti trennya turun. Terus ini kok nggak kelihatan jadinya ya candlenya ya. Gimana ya untuk ngeliatin? Nggak tahu caranya gimana untuk ngeliatin. Intinya candlenya itu belum engulfing cuy. Belum engulfing ternyata. Ini harus engulfing. Ini 14 juta, ini demo. Ya ingat, demo. Kita pause lagi. Nggak usah pause kalau ini. Intinya aku mau ngambil turun. Ya. Ngambil turun. Bagaimana nanti turun ini profit atau tidak gitu. Ya. Cuman aku bukan karena ngajarin option ya, please. Option ini adalah judi. Jadi kalian kalau memang sukanya gambler, monggo nggak apa-apa. Tapi aku tidak. Ya, aku hanya mengajarkan doang.
untuk menggunakan technical analisisku ya, satu win loss yang biasanya katanya orang-orang apa ya namanya, orang-orang option itu kompensasi. Sebenarnya kalau dari sisi dunia trading sendiri itu namanya averaging ya, itu namanya averaging. Oke, kita averaging sebentar lagi, kita akan averaging dengan dana 14 juta ini, tapi averaging yang terukur, averaging yang tidak sembarangan ya, tidak sembarangan, punya bisa dikatakan punya namanya hitungan ya, bukan kayak tadi, kayak videoku sebelumnya itu mencet sampai sampai habis, enggak kayak gitu, itu bukan manajemen, bukan manajemen ya. Apalagi kalau dia punya 100 juta, kalau jujur kalau aku punya 100 juta nih, ya, terus aku memang demen di option nih ya, itu jarang dan sangat jarang akan terjadinya loss kalau dengan sistem averaging. Oke, alasannya apa? Karena ya kayak kita memaksa harus profit kayak gitu ya, memaksa harus profit averaging itu. Oke, kita sebelum kita mencari open posisi lainnya, kita pause dulu. Oke, di sini kita ngelihat dari sisi Bollinger sudah mulai, dia itu bayarnya udah masuk. Ini TF kecil ya, TF kecil. Bayarnya udah masuk, berarti siap-siap aku ngambil buy ketika ini pergantian candle. Oke, kita ambil buy 2 kali karena kan katanya kompensasi. Asik. Kompensasi, anjir. Keren kata-kataku. Bukan kompensasi. Ya, masuknya telat ternyata, udah tak klik gak masuk. Aku pikir belum open posisi, belum kena klik ya. Aduh, masuknya itu 4 kali ini. Ini 4 kali. 3 kali, sorry 3 kali. 3 kali open posisi, bukan 2 kali. Aku maunya 2 kali sebenarnya. Cuman karena nggak tahu ya, ternyata masuknya 3 kali. Karena aku klik kok nggak masuk. Berarti belum masuk open posisiku. Klik 2 kali, tak baru masuk. Ya, oke. Ini averaging yang katanya kompensasi. Ya nggak apa-apa lah, itu kan bahasa option mungkin, atau siapa yang buat nggak tahu ya, nggak tahu siapa yang buat. Katanya kompensasi itu untuk manajemen, sebenarnya tidak. Manajemen itu nggak seperti itu ya, manajemen itu tidak seperti itu, dan hasilnya adalah win ya. Jadi 14.425 ya. Oke, di sini bisa dibilang kita oke, aku ambil naik lagi 1 kali lagi di mana kebanyakan orang trading dia masang indikator ya, dia masang indikator. Contoh kayak di videoku tadi ya, kayak di videoku tadi, dia sebenarnya sadar memasang indikator moving average ya, moving average. Tetapi yang terjadi di market ini minus, berarti kita harus kompensasi. Sekarang jadi kayak orang option aku, bro. Minus, ini jelas minus. Katanya menggunakan indikator, tetapi kebanyakan mereka tidak menggunakan atau tidak mengikuti namanya indikator. Ayo, gimana dong? Heran kan? Heran ya. Mereka menggunakan moving average di mana dia katanya trending, follow the trend, tapi dia ngelawan trend. Di mana dia candlenya saat naik terlalu tinggi di sell. Katanya ngikutin indikator, katanya follow the trend, tetapi kok trennya tidak diikutin. Berkata-katalah dalam hatiku. Terus buat apa fungsinya indikator? Lebih baik kamu hapus aja indikatornya, ngelihat aja dari sisi mata. Ketika marketnya itu naik yang katanya ini nggak normal nih candlenya, ya nggak normal ini candlenya
Ya udah cari aja yang nggak normal semua di balik arah. Terus fungsinya buat apa indikator? Ya kan? Aku belum open posisi dari sisi sorry, Euro USD. Karena tadi belum bagus, ini belum bagus karena trennya memang agak naik, mencoba naik tetapi belum terlalu kencang. Dan di sini ada kemungkinan sideways di mana dia dari sisi Bollingernya sendiri kelihatan ya, dia mendatar, mengerucut sehingga power dari bentar ada motor. Power dari naik dan turunnya itu kecil, menandakan kecil. Jadi aku nggak open posisi. Oke. Itu. Pause dulu, cari situasi yang bagus. Oke, kita lihat di sini dia mulai naik, aku ambil naik 1. Ngambil dua cuy. Harusnya 2, sorry. Harusnya 2 karena kan tadi loss sekali. Jadi katanya averaging 2 kali kan gitu. Oke, averaging 2 kali, aku ambil 2 kali. Ya, 2 kali averaging dengan situasi yang kok beda ya, ini kok ada. Ya nggak apa-apa lah ya, walaupun ini kok ada 3 jadinya. Tadi kan bukannya ada 2 ya, cuman ini doang ya. Bodo amat. Oh, satunya ngikut yang setelahnya. Jadi nggak, ya nggak apa-apa. Oke. Kayak gitu. Itu dari sisi Bollinger ya. Intinya Bollinger itu caranya buat teman-teman yang memang mau menggunakan Bollinger, entah itu di option, entah di forex, entah itu di binary, binary kan option. Entah itu di saham, entah itu di kripto. Dimana ketika dia contoh, sekalian aku ajarin, tenang bos. Sekalian aku ajarin. Contoh kalau dia tuh terbentur naik, ya berarti keadaan berikutnya kemungkinan besar akan naik walaupun nggak semuanya. Nah, tunggulah candle itu lebih besar atau engulfing namanya. Pattern engulfing baru open posisi buy. Ya, baru open posisi buy. Nah, sama juga ketika turun. Ketika turun ini berarti tunggulah candle itu naik dulu, koreksi sampai ada engulfing baru sell. Kayak gitu. Itu untuk penggunaan Bollinger. Oke, teman-teman, ini udah win. Ternyata kita udah win. Udah win jadi 14.600, lumayan 600.000 hanya sambil ngobrol-ngobrol, asik. Oke, sekarang kita ambil indikator lain. Moving average. Kita menggunakan belum tak atur. Moving average kita gunakan periode normal atau default. Biasanya defaultnya adalah 14 ya. Cuman aku pakai 20 karena kalau harian biasanya 20. Karena apa? Karena hari aktif trading itu normalnya orang trading itu adalah Senin sampai Jumat. Sabtu sama Minggu itu libur ya. Sabtu itu libur. Oke, warnanya aku ganti menjadi ini. Nah, udah. Tadi menggunakan Bollinger, sekarang kita menggunakan moving average. Moving average gimana membacanya? Sebelum ini belum ada posisi. Membacanya adalah ketika kemiringan dari moving average itu kemiringannya naik. Contoh kayak gini, bos. Ketika kemiringan itu keadaan naik, carilah keadaan yang dimana ada engulfing lagi dari sisi candlestick. Itu padahal aku menggunakan satu indikator ya. Berarti posisi buy, contoh di sini buy, ya. Terus ini kan keadaannya turun nih, ya EMA-nya turun, moving average-nya turun, ada engulfing turun, sell, kayak gitu. Jadi untuk saat ini kalau kita ngelihat, kita gedein, ya, moving average-nya lagi naik nih, kita buy. Langsung ngasih contoh, coy. Cuman sayangnya aku emang nggak suka untuk deposit di sini. Lebih baik aku deposit di cryptocurrency, lebih baik aku deposit di saham, lebih baik aku deposit di forex exchange atau future ya. Karena apa? Karena ini sangat judi sekali, tidak ada hitungannya. Walaupun bergerak 100 pip pun kalian akan mendapatkan hanya 84% setiap kalian taruh berapa. Kalau kalian taruh 200.000 ya berarti 80%-nya, contoh 80% ya. 80%-nya berarti ya berapa? Kalau 100.000 aja 80.000 kali 2 berarti 160.000. Kalian cuma dapat 160.000. Oke.
160.000. Walaupun naik itu 100 pip, 1000 pip kek, tetep ya kayak gitu. Itu kenapa kalau di forex kan beda. Kalau di forex aku kasih hitungan. Nggak usah pakai note deh. Aku ceritain aja. Kelamaan. Di forex itu sesuai dengan realita, dimana kita membeli contoh satu lot, 0,01 lot aja, biar nggak banyak-banyak. Profit lagi kita. Padahal sesimpel ini loh. Cuman memang aku nggak mau. Walaupun sesimpel ini pun profitnya aku nggak mau. Karena lebih baik aku tidak main judi daripada aku terlalu suka main judi. Lebih baik aku melepas rasa main judiku ya untuk yang forex beneran. Oke. Contoh nih, tadi aku ceritain, aku balik lagi ke topik dimana ini intinya aku ceritain dulu, ini keadaannya masih naik ya. Jadi kayak gini aku nggak open posisi, tunggu aja dia koreksi atau retrace dulu, retracement dulu, dimana nanti ketika retrace habis itu ada candle engulfing naik, kita baru sikat buy lagi. Oke, begini. Kalau di forex kenapa aku bilang realita? Walaupun kadang teman-teman nggak kepikiran ya. Padahal aku pakai $100 loh, 0,01 kok bisa aku profit 5% ya sehari, atau 2% atau 3% ya sehari. Ya, nggak masuk akal deh. Dari mana ya profitnya? Siapa yang dirugikan? No, nggak gitu dong. Cara hitungnya nggak gitu dong. Sebenarnya di forex tanpa broker itu dulunya kan hanya bank besar doang, dan kita kalau mau jadi investor ya kita harus punya duit yang banyak. Punya duit yang banyak banget, minimal 1M atau $100.000 karena satu lot minimal masuk di dunia forex. Nah, ini bisa kalian mau open posisi lagi, kalau ini engulfing kita open posisi. Nah, karena kita tidak bisa orang-orang retail masuk di forex, adanya penyedia jasa yang dinamakan oleh dunia kita adalah broker atau makelar ya. Makelar itu menyediakan namanya leverage. Nah, leverage itu yang membuat kita bisa minim masuk di forex. Cuman resikonya itu nggak ada engulfing, jadi kita nggak open posisi. Resiko ya udah open posisi dulu satu, baik. Resikonya adalah kita bisa mengalami stop out atau yang biasanya orang-orang mengatakan margin call. Sebenarnya margin call itu bukan seperti stop out. Stop out itu yang otomatis di cut. Open posisi kita sudah minus hampir melebihi balance kita, itu akan di cut. Itu sebenarnya adalah stop out. Kalau margin call itu hanya ketika kita mendekati stop out, dia akan kelap-kelip merah, itu namanya margin call. Oke. Itu alasannya ketika menggunakan leverage. Tetapi ketika kita menggunakan leverage, kita sama aja bisa masuk dengan contoh 0,01 lot itu sama dengan $1.000. Jadi sama aja kita kalau contoh buy euro USD, berarti kita membeli euro dengan mata uang USD, 0,01 lot sama dengan $1.000 ya, $1.000 euro. Kita profit lagi ya. Simple bukan? Oke, aku buy lagi karena masih naik, gitu kan? Kayak gitu. Oke, teman-teman, seperti itu ceritanya. Kenapa kita kok nggak masuk akal ya? $100 bisa profit sekian. Bukan nggak masuk akal, bukan. Cuman memang itu karena adanya leverage, sehingga kita seperti $100 kita menggunakan 0,01 seperti kita membeli dengan $1.000, sehingga walaupun naik cuman $100, namanya $1.000 ya kalikan 1.000. Ya. Kalau naiknya $1.000 berarti ya kalikan 1.000. Gitu teman-teman ya, secara realita. Cuman kalau seperti option seperti ini kan nggak bisa. Naik 100 pip 84%, yang kamu naruh 100.000 doang, ya udah 84% dapatnya. Ya nggak kayak gitu teman-teman. Profit lagi kawan-kawan. Jadi 15 juta. Apalagi, oke, moving average kita udah contohin. Sekarang kita menggunakan yang tipe osilator. Kita menggunakan osilator seperti RSI. 14 normal, 80 20. Kok 80 20 sih?
Ini bukan 80-20 ya. RSI itu adalah 70 dan 30 defaultnya. Cuman mereka kan terserah mereka sih. Oke. RSI udah aku pasang. 50-nya ternyata belum ada ya. Cuman 50-nya gimana masangnya 50-nya, bosku? Oke, nggak masalah. Karena nggak bisa ditambahin lagi. Ya udah, kalau nggak bisa ditambahin lagi ya udah kita ini udah intinya 50 itu di sini. Berarti kita anggap aja di sini ada 50 ya. Kita di tengah-tengah gimana? Oke, keadaannya RSI sedang di atas 50, berarti trend lagi naik. Nah, tapi terlalu cepat ya. RSI ini terlalu cepat karena kita menggunakan 30 detik. Candlenya 30 detik, cuy. Menggunakan 30 detik. Ya. Kalau terlalu cepat seperti ini, oke. Ini agak sulit sih. Kita harus menggunakan garis dan garis. Cuman, ya apa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita coba aja dulu. Aduh, karena aku itu ya. Ya udahlah. Garis-garisnya aku hapus aja karena udah aku nggak paham, soalnya aku baru di binomo dan aku nggak tahu itunya. Intinya dia di atas 50% atau level 50 RSI-nya, berarti keadaannya lagi naik. Kalau lagi naik berarti aku buy. aduh bos. Karena RSI itu terlalu cepat, aku nggak biasa dengan kecepatan yang seperti ini. Ini karena RSI itu ilmunya banyak, ada divergent, ada regular divergent, ada hidden divergent, ada banyak banget. Jadi kita cari yang lain aja. Yang biasanya dipakai orang-orang ya, dipakai orang-orang apa ya? MACD kayaknya. Bollinger Band udah kita contohin, MA udah kita contohin. Aduh, ini minus. Minus 1 kali berarti kita kompensasi. Asik. Ada kata-kata kompensasi gua sekarang. Oke, kita coba menggunakan namanya MACD. Aduh, MACD juga sama. Oke, MACD. Kalau yang MACD tipe ini beda dengan MACD yang tipenya seperti MACD yang tipenya seperti ini jangan dilihat, punya aku ini agak kacau kalau trading mah. Oke, bentuknya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Bentuknya seperti ini, ada yang seperti itu, yang tadi. Nah, itu ini beda sekali dan pembacanya sebenarnya sama. Sama sebenarnya. Cuman kayak bentuknya aja, visualnya doang yang beda. Kayak intinya tetap lagi naik, dia di atas 0, berarti MACD atau garisnya di atas 0, garis MA-nya ya, kuning sama merah nih loh, garis line-nya itu berarti di atas 0, berarti lagi naik. Nanti keadaan lagi naik, tinggal menunggu itu barnya itu di atas 0. Ketika udah di atas 0 dan candlenya sesuai, nah ini itu di atas, aduh gak kelihatan gua, kecil banget soalnya. Intinya gitulah. Kalau MACD ini kekecilan, pusing aku ngelihatnya, mataku. Suara pusing banget. Oke, sekarang kita aduh. Sekarang kita menggunakan garis naked trading, bos. Naked trading adalah kita menggunakan garis-garis doang tanpa namanya indikator. Ya, kita hanya menggunakan garis seperti ini berarti tanya lagi naik. Ada sulit banget sih. Astagfirullah. Oke. Keadaannya lagi naik berarti aku harus buy. Karena tadi loss berarti 2 kali aku buy. Bodoh amat. Oke, berarti kalau loss lagi, berarti aku 3 kali opennya. 4 kali dong. Ini kan udah 2 kali. Ya. Iya, 4 kali. 1 2 4. Iya, 4 kali. 4 kali open posisi.
Cara penggunaan garis ini adalah kita untuk mencari sebuah tren dengan keadaan pola dari wave. Example, example, example. Contoh ini keadaannya lagi kita nggak ngelihat open posisi kita loh. Nah lagi turun. Oh ngapusnya gitu toh. Oke paham ngapusnya. Ini karena kita salah lagi berarti 4 kali. Kalau semuanya tembus ke atas, dia tungguin pullback dan dia akan up lagi. Kayak gitu. Jadi ya bentuknya kelihatan lah ya, bentuknya kayak tren. Kayak tahu trennya itu sedang naik atau sedang turun kayak gitu. Jadi ini menggambarkan sebuah tren. Cuman aduh. Oke. Udah, intinya aku pusing lah. Intinya gitulah. Intinya gitu ya dari sisi 4 kali ya. Oke, aku ikutin apa yang dikatakan kompensasi itu. Ini udah berapa kali aku open posisi, bosku? 4, persis 4 kali. Nah, itu dari sisi namanya saluran atau kalau di forex materinya adalah channel. Ya, channel. Sama seperti trendline, cuman channel ini ada 2 yang sejajar. 2 garis yang sejajar. Sehingga 2 garis yang sejajar ini membentuk saluran atau batas atas sama batas bawah sehingga kita tahu ada support atau resisten di bagian atas atau bagian bawah. Kayak gitulah. Ya. Wah, paham lah. Ada di YouTubeku untuk pengetahuan-pengetahuan tentang technical analysis seperti ini. Dan buat teman-teman yang aku udahan dulu deh. Ini udah berapa menit cuy? 26 menit cuy. 26 menit. Gak kerasa cuy. Aduh. Jadinya intinya itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini sangat mudah sekali untuk mengalami profit. Asalkan kita disiplin dengan namanya rule. Bukan memaksa kayak video yang aku buat sebelumnya. Bukan. Itu namanya judi, bos. Ya sama sih, ini yang aku lakukan sebenarnya judi. Cuman judi yang lebih terarah. Judi yang lebih punya alasan untuk open posisi, bukan sekedar ini candlenya nggak normal, ini candlenya nggak wajar. Aku sampai habis. Sampai habis. Nggak gitu cuy. Kalau gitu caranya itu karena sistem laki doang. Kalau memang trennya lagi naik ya udah biarin naik, kita ambil naiknya doang. Kalau paksa kita pasti akan turun. Itu namanya bodoh. Itu namanya bodoh. Memang keadaan bisa laki. Cuman nggak gitu caranya. Forex analisa, namanya analisa data. Itu ada materinya, ya. Ada materinya, dipelajari materinya tersebut. Terus abis itu dari sisi materi itu ya dipraktekkan dengan disiplin gitu loh ya, bukan aduh aku loss harus mengganti balas dendam, nggak gitu caranya. Kalau kalian gambler ya gambler, tapi masalahnya gambler yang terarah ya, gambler yang terarah. Oke. Kalau kayak gini, ya memang kalau laki tiba-tiba turun ya aku bisa profit. Tapi kalau ini ternyata tiba-tiba lebih naik, gimana? Ayo, bayangin. Dengan sampai dia modal sampai habis loh. Sampai nol. Gimana? Ya, tadi udah aku ajarin Bollinger Band. Aku udah ajarin namanya moving average. Aku udah ajarin namanya MACD, RSI, tapi nggak terlalu ya. Kayak gini, aku percaya diri banget bos, kalau ini bakalan turun sesuai technical analysis. Aku open sebanyak-banyaknya sampai ini dana habis. Yang penting aku harus profit gede. Aduh. Aku sedih
Sebenarnya aku melihat itu sedih. Cuman ya udahlah, itu pilihan mereka. Cuman ya janganlah di-share dengan cara yang sembrono, karena yang ngelihat kalian itu tidak semua mempunyai duit. Tidak semua mempunyai apa ya? Lebihnya duit lah intinya. Jadi lebih bijaklah untuk share sesuatu. Gunakan materi yang baik. Gunakan teori yang bener-bener sesuai dengan teori. Jangan kasih nama sendiri kayak kemarin aku pernah tahu itu ada yang candle engulfing dikatakan 69, candle 69. Udah jelas itu candlenya itu namanya engulfing. Ya, sudah jelas candle itu namanya engulfing. Seumumnya kita menggunakan candle tersebut, kasih nama sendiri, apa nggak malu ketika ada orang-orang yang tahu itu adalah candle engulfing. Kayak gitu ya, itu pesanku. Terus kayak tadi ini akan contohin ketika open posisi kita langsung banyak, ketika laki seperti ini turun, memang benar-benar turun, ya profitnya memang gede. Oke, memang gede. Tetapi ada kalanya bisa loss, ya. Ada kalanya bisa loss. Itu hanya sekedar laki. Ketika lakimu hilang atau lakimu habis, ya udah selesailah dirimu. Coba kalau kita pakai manajemen yang tadi, dari tadi kita ngerekam profit terus tuh, nggak ada loss sekali, berikutnya profit, win lagi, berikutnya loss, gitu. Jadi bukan pakai sistem laki, aku pakai apapun loh ya. Tadi aku udah contohin tiga cara, channel atau saluran, moving average, Bollinger Band. Ternyata bisa. Kan gitu ya. Oke. Terima kasih buat pertanyaan usulannya buat Bang Rahul Linos. Anda istimewa. Jadi enak ya, profitnya enak ya kalau manajemen terus pakai rule yang sebenarnya enak ya. Tapi terserah kalian mau menggunakan option atau trading di option juga silahkan, aku nggak peduli. Yang jelas aku tidak. Intinya itu. Oke, terima kasih banyak udah menonton selama ini ya, selama 32 menit aku membuat video. Terima kasih sudah menonton. Maaf, emang demo, bukan akun real. Jadi silahkan para haters untuk komen di bawah. Oke, bye-bye. Selamat bertrading dan gunakan kedisiplinan kalian dengan maksimal. Gunakan materi yang benar. Oke, happy trading. Bye-bye.